Apel pagi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 22 November 2021 segera dimulai. Apel pagi. Laporan kehadiran peserta apel. Lapor. Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Sekretariat Jenderal hari Senin tanggal 22 November 2021. Jumlah pegawai 607. Jumlah peserta hadir via Zoom 416 orang. Jumlah peserta hadir secara langsung sebanyak 40 orang. Siap dilaksanakan. Laporan selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pembina apel. Mengheningkan Cipta, mulai.
pembina apel. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan naskah budaya API. Nilai budaya kerja APIK, nilai budaya kerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Selanjutnya disingkat APIK. 1. Akuntabel, memiliki unsur memenuhi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban.
mempertanggungjawabkan dan menyampaikan informasi secara transparan dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Profesional, memiliki unsur mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi, berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi secara berkelanjutan, dan menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 3. Integritas, memiliki unsur tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Loyalitas terhadap pimpinan dan organisasi, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara, dan memegang teguh sumpah jabatan dan nilai kebenaran yang diyakini. 4. Kebersamaan, memiliki unsur menjalin kekompakan dan solidaritas jiwa korsa yang bersifat positif, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, dan memupuk rasa persaudaraan dengan mengembangkan rasa simpati dan empati. Amanat Pembina Apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang saya hormati teman-teman Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, para pejabat administratur, pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum di lingkungan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal yang juga saya hormati, serta seluruh pegawai baik PNS, ASN maupun PPNPM yang saya hormati yang mengikuti apel pagi ini melalui daring. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti apel pagi ini hari Senin tanggal 2000. Pertama terkait dengan penyerapan anggaran di kementerian kita. Tanggal 22 November 2021 ini penyerapan anggaran di Kementerian Desa baru ada deviasi yang harus kita kejar karena seharusnya di bulan November ini kita sudah harus mencapai penyerapan di angka 91%. Dan untuk lingkungan Sekretariat Jenderal saat ini kita sudah mencapai penyerapan anggaran sebesar 79,36%. Masih terdapat deviasi sebesar 11,93% dari rencana penarikan dana di bulan November yang sudah kita tetapkan. Oleh karena itu, di sisa beberapa hari ke depan di bulan ini, mudah-mudahan rencana penyerapan anggaran kita sesuai target yang telah kita tetapkan, yaitu 91% lebih. Kita semua ketahui bahwa target penyerapan anggaran yang telah kita tentukan target tahun 2021 ini di akhir nanti adalah sebesar 96%. Sementara posisi artinya lagi bekerja dan mudah-mudahan tadi saya disampaikan oleh Pak Garu tadi angka 95% sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan tercapai Pak Garu ya. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam kaitan dengan penyerapan anggaran ini ada 13 indikator yang dipakai untuk menilai kualitas dari pelaksanaan anggaran ini. 13 indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang disebut dengan IKPA. Kita
kita di Sekretariat Jenderal saat ini kita berada pada angka 73,72%. Bahkan sebesar 91%. Hal ini juga disebabkan karena penyerapan anggaran kita yang di bawah target. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh PPK dan pelaksana anggaran agar kita bekerja lebih keras lagi supaya target kita ini bisa terpenuhi. Kemudian saat ini juga sedang dilaksanakan pemeriksaan interim terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK, dan ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 15 November 2021. Saya berharap kita semua bisa memenuhi berbagai dokumen yang diminta, dan terutama dokumen-dokumen penyelenggaraan dari pelaksanaan anggaran itu sendiri, sehingga kita tetap memenuhi target kita sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ada surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait jadwal dari pemeriksaan BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga, juga terkait dengan digitalisasi atas pelaksanaan dokumen-dokumen anggaran yang kita laksanakan. Hal ini untuk memitigasi berbagai risiko atas keterlambatan, sekaligus ini juga menjadi dokumen yang memudahkan kita dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pemeriksaan BPK yang sedang dilaksanakan ini. Karena itu saya berharap para PPK, para penyelenggaraan anggaran, agar seluruh dokumen penyelenggara keuangan negara ini bisa dilakukan digitalisasi, sehingga ini betul-betul ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Karena kementerian kita sampai saat ini kemarin dalam pelaksanaan penilaian atas pengandaian internal kita yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian, yaitu sistem pengandaian intern atas sistem pengandaian intern pemerintahan, instansi pemerintahan, bahwa SPP kita menunjukkan masih cukup lemah. Ini bisa kita buktikan dengan target anggaran yang telah kita tetapkan, penyerapan anggaran, tetapi realisasinya masih belum memenuhi target. Ini menunjukkan kita dalam memitigasi risiko masih lemah. Karena itu saya berharap seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal agar dapat bekerja keras untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian juga terkait dengan aset atau barang milik negara. Saat ini saya ingin menyampaikan bahwa ada 1.157 dokumen hibah atas BMN yang telah disampaikan. Dari 1.157 dokumen tersebut, 593 dokumen telah ditentangani oleh Pak Sekjen, 56 dokumen masih belum, dan ada 419 dokumen yang masih dilakukan penelitian di Biro Keuangan. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai, dan khusus pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan, agar aset kita yang memang sudah tidak terpakai atau sudah rusak, agar ini dapat dilakukan pengusulan untuk bisa segera diselesaikan, sehingga tidak menjadi beban atas aset-aset yang sudah tidak terpakai dan sudah rusak itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada apel pagi hari ini. Dan yang terakhir, sebelum mengakhiri sambutan ini, arahan ini, kita masih dalam kondisi pandemik. Pandemik belum berakhir. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua agar tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, terutama memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Mudah-mudahan kita semua dapat terlindungi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa.
Hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan menadahkan kedua tangan kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara terbaik untuk menangkal segala musibah, kami mohon izin untuk membawakan doa ini secara Islam. Bagi yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu maaf dan sehat walafiat pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, serta pada harta bendaku. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penganugerah kasih, wahai Tuhan yang sejak dulu beruntun karunia-Nya, wahai Tuhan yang menjadi sandaran orang-orang yang membutuhkan, pemberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkirkan kesulitan dan menampik bala. Kami memohon, singkirkanlah bencana yang menimpa kami, wabah yang menimpa negeri ini, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Kami sadar, kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan otak, tetapi juga ketulusan dan kehalusan budi. Maka, anugerahilah kami dalam menghadapi bencana ini. Ya Allah, kami mohon ampunan, kesehatan, serta panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan perlindungan yang terus-menerus di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai. Selanjutnya kepada yang terhormat, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Bapak Ansor Hussein berkenan meninggalkan tempat apel. Kami haturkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu pejabat, pimpinan tinggi media dan pratama, para pejabat fungsional ahli utama, para pejabat administrator dan pengawas, para koordinator dan subkoordinator, serta Bapak Ibu seluruh keluarga besar Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kami panitia yang bertugas mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan apel pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan berkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.